Derby, aku penasaran banget akan ada game sepanas apa yang pastinya dari kedua tim sekarang sama-sama kuat ya. Dan ini dia langsung kita masuk aja ke draft ban and pick-nya di game kita yang pertama, Om Wawa. Oke, tanpa link dan juga Povius, jadi otomatis memang dari Onyx mereka nggak mau ngasihkan ada paketan ya, link dengan Chow yang bisa diambil oleh Aruki Hoshi. Jadi oke lah, kita langsung patahin dulu untuk combo tersebut. Tidak akan ada link untuk Albert kali ini, tapi Povius juga sudah tidak ada, berarti masih ada kemungkinan Lancelot bisa diamankan RRQ Hoshi. Dan dari Onyx Esports untuk banning yang kedua ini harus benar-benar mencari ya, apa yang bisa mematahkan dari draftingan mereka. Dan Ruby juga sudah tampak dibuang oleh Onyx Esports. Ruby adalah salah satu hero yang bisa ngehandle ataupun yang bisa menghadang hero-hero typically yang coba untuk masuk ke tengah cepat ataupun keluar juga dengan cukup cepat. Bene mungkin bisa ditangkap dengan adanya down run. Hayabusa juga demikian, Harley juga demikian. Dan kita melihat dulu untuk player head to head antara Suns bersama dengan Albert. KP lebih menang Albert, tapi dari KDA memang dipegang oleh Suns. Dia tergolong sangat agresif, yang dimana di sini Keyboy dia harus bekerja dengan ekstra lebih lagi. Effortnya harus lebih untuk bisa mengcover Suns, Thalia. Yes, harus butuh effort lebih untuk meng-cover seorang Suns, tapi kali ini sudah ada Ruby, Harley, dan juga Poveus yang di-ban. Akankah Onyx langsung nge-ban ke arah Popol, Kupa, atau mungkin Jawhead-nya yang sejauh ini masih lepas, atau bahkan Benedetta? Karena kita tahu masih banyak banget hero option yang bisa di-ban oleh Onyx Esports. Bahkan Pakito juga bisa menjadi salah satu pilihan bagi Onyx Esports di sini, Ranger Mas. Yes, Pakito adalah salah satu wise choice kalau menurut aku pribadi. Kenapa wise choice? Ini kita tahu RRQ Hoshi punya R Sepeng. R Sepeng ini salah satu offlaner high mechanical, ya kan, pemain mikro, salah satu mikro tertinggi di lane of down saat ini. Dan menggunakan Pakito, menggunakan Chow, hero-hero yang berteknik tinggi ini bakal sangat menyulitkan Onyx Esports, apalagi hero-heronya yang bisa ngedive ke belakang. Dan lihat ada Suns di situ dengan style rambut yang kalau orang-orang bilang mirip Pogba, yang ada rambut warnanya doang di samping satu kali garis. Nah, itu membuktikan kalau e-sports itu gak kalah dengan sports. E-sports ini udah makin besar, dari mulai lifestyle-nya, dari mulai style pemainnya, dan bahkan sekompetitif MPL Liga 1 saat ini di Indonesia, Pengawa. Oke, ini Hayabusa terlepas, tapi Matilda juga terlepas dan langsung diamankan untuk Onyx kali ini. Lebih mengamankan ke arah supportnya karena memang Matilda akan bisa memberikan backupan cepat untuk teman-temannya ketika ingin kabur juga. Dan Hayabusa quick pick untuk RRQ Hoshi bersama dengan Jawhead. Alright, romernya Jawhead Hayabusa. Apakah Bang Sin di sini akan menggunakan Hayabusa? Karena kita tahu dia adalah user assassin yang cukup ganas, Soji. Apalagi kalau ditaruh di gold lane. Cuman di sini masih bisa dimainkan juga untuk Albert sebagai jungler. Jadi ya, masih akan bergantung juga Saber. Bagi Onyx Esports akan ada permainan pick off kah, atau di sini juga Sabernya bisa bermain sebagai mid laner dan juga jungler. Jadi masih sama-sama terbuka dengan cukup lebar ya, peluang-peluang hero-hero ini bakal diletakkan di mana. Bahkan untuk Saber sendiri masih sangat memungkinkan untuk dimainkan di gold lane. Mungkin satu posisi yang pasti sedang dipegang oleh Jawhead bersama dengan Matilda sebagai roamer. Cuman kita sempat melihat bahwa di pembukaan MPL kita juga Jawhead ini main sebagai gold laner gitu loh. Jadi luas banget Tamus dan Saber. Oke, Tamus dan Saber ini sisi offlanernya bakal ada Tamus untuk Butos ya guys ya. Dan sedangkan Sabernya ini sejujurnya aku masih bingung bakal bertaruh di mana. Dia akan taruh di posisi gold lane ataukah menjadi support. Dan kalau mungkin di RRQ Hoshi itu bisa jadi support, tapi mungkin di Onyx Esports belum tentu. Dan sedangkan ada Nathan yang sudah diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Nathan ini sebenarnya kita lihat sangatlah tricky. Kemarin ada yang taruh di junglers, terus juga tadi ada yang taruh di arah mid lane one. Efektif banget. Tapi ada sedikit rancu kalau RRQ Hoshi. Kenapa? Kalau aku bilang kalau dari Nathan ini bakal ditaruh di arah gold lane. Kalau menurut aku pribadi, dan Hayabusa bakal ditaruh di arah jungler untuk Albert. Atau mungkin bisa sebaliknya. Tapi yang pasti tidak akan berada di mid lane untuk sebagai mid laner untuk Nathan ya.
Yes, yes. Aku setuju banget sih sebenarnya kalau dari RRQ Hoshi ini kalau misalnya mereka menggunakan mid laner Nathan sebenarnya kurang efektif aja nantinya karena sudah ada Hayabusa juga di area mid lane sebagai jungler sementara itu sudah ada Lilia yang kali ini langsung di-ban dari RRQ Hoshi. Wow, Lilia kita jarang banget melihat Lilia di-ban apalagi di Land of Dawn khususnya di turnamen MPL tapi kali ini nampaknya respect ban datang dari RRQ Hoshi. Begitu pula dengan adanya Audora yang tadi di match kedua sempat kita lihat performansnya bagaimana dia bisa walaupun udah di nerf tapi masih cukup sakit dari segi burst damage-nya kali ini Om Wawa. Yes, di banyak Lilia gue rasa RRQ Hoshi juga sudah melihat ya bagaimana dari Onyx kemarin mereka bisa memperoleh poin kemenangan dengan menggunakan Lilia. Jadi kali ini oke lah daripada mereka harus berhadapan dengan Lilia yang memang sudah terbiasa juga Sans yang menggunakannya langsung di ban. Dan ya, lightning ball dari Eudora itu cukup mengganggu. Apalagi kalau sampai cybernya lagi lompat ke depan dan kita tahu RRQ Hoshi punya track record sangat sering sekali menggunakan Eudora. Dan Chow sudah terbuang juga. Tanpa Chow, tanpa Lilia. Jadi Keyboy nggak dapetin Chow-nya, tapi Matilda bisa dipakai Keyboy sekarang. Ya Hoci? Iya betul banget, tapi ini bisa kita bilang ya, sampai Pak Ape aja turun langsung tadi kalau nggak salah di pojokan dari tim RRQ. Sampai ingin melihat timnya bertanding dari CEO RRQ, sampai turun langsung dan ini Enak Esport ngamanin exportnya untuk posisi offlaner R7. Tidak akan bermain export tapi masih ada hero untuk R7. Mungkin kalau menurut aku Lapu-Lapu is a good choice. Kenapa? Karena Lapu-Lapu dapat bisa menahan damage dari seorang Saber. Lapu-Lapu mampu bisa menumbangkan Saber dengan instan. Dan Lapu-Lapu bakal sangat berguna di team fight yang dimana RRQ Hoshi punya dua hero durability yang sangat lembut sekali seperti Om Wawa. Itu ada Hayabusa dan Nathan yang harus dijaga di garis frontlinernya Oppo. Silakan. Oke, dan pick yang keempat RRQ Hoshi, apakah mereka akan menetralkan ke apa ya? Satu buah side lane dulu sih, kalau menurutku ya. Oke, mid laner ternyata. Ini tukang pukul semua ya RRQ Hoshi ya. Oke, ya karena kita tahu memang secara composition pemain-pemain dari RRQ Hoshi mereka capable banget buat bisa menjadi apa ya ujung tombak dan ini udah tridente banget sih. Mereka punya Nathan, mereka punya Hayabusa, mereka punya Beatrix. Ini tajam-tajam semuanya. Dari Onyx respon seperti apa? Apakah Kaja akan bisa mereka amankan dulu untuk sekarang, untuk sementara waktu agar bisa mendapatkan satu buah single target lock lagi? Atau Yujong masih bisa dipakai kah? Tapi untuk Tamus, gue rasa di sini bakal di-secure oleh Boots sendiri. Jadi problematika bagi Onyx Esports berhadapan dengan 3 striker milik RRQ Hoshi. Oji, Kaja aku setuju. Aku nggak tahu kenapa setuju banget sama Kaja. Ini Kaja bakal berhentiin banget. Beatrix, Nathan, Hayabusa ini bakal berhenti banget pergerakannya. Either Kaja nggak dapat, ini mereka masih banyak lock hero dan bahkan dengan adanya wombo combo contoh dengan Matilda dengan Kaja dan Saber, tapi ternyata bakal ada Parsha. Dan lihat Butos langsung memberikan semangat untuk para pemain dari tim Onyx Esports dan RRQ Hoshi. Last pick-nya akan jatuh ke arah mana? Apakah akan Lapu-Lapu yang bisa mendobrak 4 hero sekaligus dan bisa langsung ke arah backline atau soalnya gini, sebenarnya Sylvana juga oke, tapi Sylvana itu agak Barats. Oke. Pick yang cukup benar-benar menarik sekali dari RRQ Hoshi. Dan kita lihat seperti yang aku duga, Sin akan bermain dari Nathan karena Nathan ini bakal berada di arah gold lane dan lihat style Bang Sin duduk Israel. Bang Sin sudah jongkok, tandanya Land of Dawn sedang tidak baik-baik aja. Tapi kali ini Bang Sin akan bertemu dengan cewek di arah God Lane. Dan buat kalian semua, para fans dari Onyx Esports, yaitu Sobat Onyx, kalian bisa langsung tulis semangat dan dukungan kalian di kolom komentar. Dan juga buat para RRQ Kingdom, jangan mau kalah, langsung spam ya kan FIFA RRQ di kolom komentar. Dan buktikan Royal Derby ini bakal pecah banget dan gak mau kalah dengan match-match lainnya. Gua kasih kesempatan dalam 1, 2, 3 spam sekarang juga untuk kedua belah tim karena Opung Wawa, are you ready? ready. Talia, are you ready? Of course I'm ready, Ranger Emas. Aku apalagi udah gak sabar. Prosedur, tolong cepat kita terbang menuju ke Land of Dawn karena ini dia pertandingan salah satu terpecah di season 8 di minggu-minggu awal, Royal Derby. Akankah sang Raja Langit menimbangkan Raja dari segala Raja? This is it. Onyx Esports versus RRQ Hoshi. Talia, silakan.
Yes, dan ini dia kita sudah melihat bagaimana Drian baru di early game aja sudah dilakukan ejector. Hampir saja terpick off, tapi untungnya masih bisa kembali lagi di belakang. Wow, kalau sampai tadi Drian di first blood, ini di early game kita bisa melihat bagaimana RRQ Hoshi dengan hero-hero tabraknya. Dia berani banget bermain agresif. Seperti yang tadi Ranger Mas dan juga Om Wawa sudah mention ya. Akankah ini merupakan sebuah keuntungan atau justru dari RRQ Hoshi melihat terlalu banyak damager akan tidak balance kali ini Ranger Mas? Yes, Retribution sudah diamankan dan bahkan kali ini Albert kehilangan satu buah Little Wanderer. Tapi Albert nggak mau tinggal diam saja. Purple buff-nya masih ada di sana. Para pemain dari tim RRQ Hoshi, lihat mereka juga tidak mau terlalu agresif karena mereka tahu yang mereka lawan ini Onyx Esports, salah satu kontender terkuat mereka di MPL season yang ke-8. Gold masih menempel, tidak terlalu berbeda jauh. Bahkan ini Albert belum mengamankan Purple buff. Albert masih coba untuk dapetin satu buah jungle di atas. Kenapa? Karena Albert gak mau jungle-nya dia dimakan oleh para pemain dari tim Onyx Esports tadi ya. Yes, dan ini bagaimana dari Keyboy sendiri langsung fast check mencoba untuk memberikan informasi ke teman-temannya. Datang kali ini Sans mencoba untuk melakukan gangguan. Sudah ada satu Phantom Execution, First Blood berhasil dikantongi, Johetnya tumbang. Sementara itu Albert masih bisa untuk kembali ke belakang, Clay menjadi the next target, tapi sisi lain Sans-nya langsung dicicil sakit banget dari keberadaan seorang Clay di area mid lane. Kembali setup ulang Onyx Esports, mereka sudah mendapatkan satu buah poin pick off, mereka harus cukup puas dan kembali lagi jangan sampai overcommit karena nantinya seperti yang tadi kita lihat hampir saja Sans-nya terpick off Ranger Mas. Yes, benar-benar ketinggalan satu level aja dari seorang Albert. Kali ini harusnya bisa membuat para pemain dari tim Onyx Esports bisa lebih leluasa untuk mendapatkan turtle. Karena rotasi Albert agak sedikit terlambat. R7 udah memberikan informasi adanya turtle yang sudah dicolek. Butas is coming. Sans juga udah standby untuk menuju ke arah turtle. Tapi Keyboy mencari posisi di mana keberadaan RRQ Hoshi. Dan lihat, Retribution kali ini bakal diamankan oleh Sans begitu saja tanpa ada counter sama sekali. Bahkan Saiko bakal coba ditumain begitu saja. Flicker ke arah belakang. Saiko masih bisa flicker. Mencoba di cover. Lihat seorang Clay. What a play, cover from Clay. Dia langsung spray ke arah di tengah. Satu buah triple swipe-nya. Dia tertahan di arah jungle. Tak bisa bergerak. Langsung ada satu buah Screaming Eagle dikeluarkan. Belum ada win. Gading win dan bahkan satu buah Soul Bloom. Double kill dilakukan. Flicker dikeluarkan. Detonatus welcome to my channel. Kali ini gak berhasil dipakai oleh seorang R7. Stiker MSC yang sudah dikeluarkan oleh seorang Keyboy membuktikan kalau Onyx Esports pernah menjuarai MSC di tahun-tahun sebelumnya. Wow, yes, satu buah flick out yang cantik banget datang dari Keyboy, berhasil menyelamatkan nyawanya dari kepungan Daytona Welcome. Sementara itu kita melihat bagaimana Federer Strike di area top lane di pop up, scene-nya mencoba untuk membalas balik seorang Siwe, tapi Siwe memilih untuk mundur, digantikan oleh seorang Sans yang langsung mempop up Ton Rose-nya. Hampir saja flame shot-nya berhasil memulangkan dari scene, tapi masih bisa kembali ke belakang, tapi ternyata enggak. Langsung di-cutting pergerakannya oleh Saber dan langsung dibantai oleh Sewe di area top lane. Ranger Mas nggak dikasih kesempatan. Yes, itu Sin udah tenang banget ngenuin flickernya, nggak langsung buru-buru, dia nunggu Ton Rose-nya dulu, dia flicker, dan bahkan butuh 3 orang untuk dapetin seorang Bang Sin di arah top lane. Tapi ini adalah keuntungan yang sangat-sangat bagus untuk tim Onyx Esports. Objektif game yang mereka lakukan berhasil mendapatkan satu buat turret di arah top lane. Turret God lanernya sudah hilang, lihat Sin langsung rotasi ke arah mid lane. Bahkan di depan sana, R7 memberikan damage, Tamus dengan butusnya mencoba dilahap begitu saja, dipetokkan ke arah tembok, dan bahkan Shadow Kill telah dikeluarkan, berhasil melakukan satu buah poin tamat, tapi sayang sekali Psycho yang dapetin. Bahkan killing spree dapat oleh seorang Keyboy. Satu Matilda benar-benar mendominasi jalannya pertandingan. RRQ Hoshi kali ini berada di posisi yang kurang baik. Lihat, dengan perbandingan 3000 gold yang mereka miliki di menit keempat ini bukan hal yang baik, Opung Wawa. Yes, dan kita tahu banget ya bahwa Matilda di sini sering kali menjadi target ban, bahkan mendekati 100% untuk target bandnya sendiri. Dan dengan dilepaskannya Matilda yang berarti bahwa untuk burst damage dari Soul Bloom bakal besar banget juga. Dan lihat bagaimana pemain-pemain dari Onyx Esports, mereka sudah mulai melakukan setapan tadi untuk mengagetkan pemain RRQ Hoshi. Dan RRQ Hoshi dengan adanya 3 hero yang harus melakukan farmingan untuk mendapatkan item dia. Ini di early-nya Onyx Esports, mereka kalau bisa ngegulung ini bakal tercipta suatu kesempatan besar agar bisa mendapatkan poin kemenangan di game yang pertama juga, Oji. Oke, kali ini lihat Turtle bakal coba diamankan begitu saja, langsung diamankan dari satu barret terbesar seorang Albert, tapi saya masih mau lebih dilakukan ke arah belakang. Cebon harus sumbang, tapi lihat Driannya tersangkut. Shadow Kill telah dikeluarkan. Albert versus Drian ini adalah salah satu rival yang luar biasa. Meanwhile dari bottom lane, Butas berhasil mendapatkan objektif gaming, tapi di sini yang aku sayangkan adalah satu, Pungwawa.
shutdown dari seorang Keyboy diamankan oleh Albert. Itu adalah sebuah celengan untuk seorang Albert di early game, Talia. Yes, ini celengan pecah sih, dimana juga aku setuju Keyboy sudah mengantongi 302 tadinya, dan kali ini dia tershutdown, otomatis Albert mendapatkan pundi-pundi gol dengan sangat banyak. Sementara itu di area top lane kita melihat bagaimana Drian masih berusaha untuk memberikan pressure terus-terusan ke area Nathan. Sin, dengan hadap-hadapannya dia 1v1 situation oleh Saber, dia harus lebih berhati-hati, karena satu single triple sweep bakal langsung menghilangkan nyawanya kali ini. Dan di area mid lane sudah ada Psycho langsung nge-pop up aja ejectornya, bakal di fetch check, tapi R7 di lini terdepan dulu ada Daytona Welcome Sector ke arah depan, Federer strike-nya sakit banget. Psycho dia harus mundur karena sudah berusaha dijadikan samsak, dan ini dia bagaimana Psycho harus hilang dari Land of Down, Ranger Mas. Yes, bener banget, tapi lihat Drian gak peduli mantan timnya Psycho, Teguh yang dulu menjoroi MSC bareng dia langsung makan begitu saja. Lihat dari seorang Albert terkena satu buah Flying Sword, damage-nya terlalu sakit, dan bahkan Lancelot kali ini berhasil mendapatkan satu buah orange buff. Untung saja Keyboy kali ini gak berhasil masuk ke arah Albert, di cover oleh seorang Bangsit, berdasarkan ke arah belakang, Clayton dengan flat shot, dan bahkan termakan begitu saja. Kali ini permain dari tim RRQ Oz, mereka berada di satu titik yang terpuruk, karena hero scaling mereka belum capable untuk melakukan teamfight. Bahkan R7 yang bakal mereka prioritaskan untuk berada di frontliner tidak bisa menahan semua damage, karena ketika mau dilahap, dibuka, dijilat, dicelupin, tapi satu lagi Screaming Eagle yang membuat immune dan bahkan gak masuk. Apa silakan itemnya? Yes, dari item sendiri NOD diambil ya untuk Matilda bersama dengan Dreadnought Armor. Jadi dia akan capable untuk menahan physical damage yang sedang dibangun oleh Arky Hoshi. Demikian juga mungkin untuk Baratnya sendiri di sini itemnya hanya Skyguard. Jadi masih belum mendapatkan item-item tambahan yang lain ya Talia. Yes, dan ini dia sudah ada turtle yang berhasil untuk diamankan oleh Sun. Sementara itu langsung bergerak di area mid lane yang memberikan pressure tambahan. Satu lagi sudah item berhasil dikantongi oleh seorang Saber, yang mana akan lebih membuat dia lebih kuat lagi untuk melakukan satu combo terhadap hero-hero yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Dan ini dia sudah dibuka inisiasinya Federasi bersama juga dengan Keyboy di area depan, tapi sayang sekali belum ada satu member pun dari RRQ Hoshi yang berhasil diculik. Sementara itu kita akan menyaksikan sebentar lagi Lord yang akan menjadi perebutan, yang bakal nampaknya berusaha diamankan oleh teman-teman dari Onyx, Ranger Mas. Yes, di arah bottom lane lihat Suns bakal head to head dengan seorang Baras, tapi di arah top lane sana jungle-nya dari Albert aja udah gak bisa main dengan aman. Untungnya Albert belum terpick off sama sekali. R7 mencoba untuk melihat one battle situation, 2 terus sudah hilang. R7 masih jauh dari cover. Lihat Daytona semua kata langsung ada triple sweep dan controls damage semua masuk ke R7. R7 langsung hilang di telan bumi. Konsultan keluarkan, Keyboy menjadi pilihan tapi tidak dilempar. Keyboy langsung dilempar, tapi ternyata Albert kamu terlalu terburu-buru. Albert memilih untuk mundur dengan quad shadow-nya. Buttes. Kalau kalian sadar, kunci permainan kali ini Buttes dengan 2 turret di arah bottom lane. Dia sudah dimakan begitu saja, membuat Onyx Esports bebas banget untuk berrotasi. Bahkan Sun lihat satu botol rose, dan masih pacarnya gak kenal, Screaming ke arah belakang, dan bahkan Psycho tidak bisa bertani. Mortality sudah pecah, triple sudah belum didapatkan, dan bahkan satu curse dan juga energy impact yang bisa menumbangkan Psycho sudah tumbang 5 kali. Jauh head 5 kali tumbang. Ini bukan hal yang baik untuk tim RRQ Hoshi. Wah, Buttes di arah top lane, 2 turret di arah top, 2 turret di arah bottom lane. Benar-benar diborong abis. Dan lihat R7 hampir saja terkena damage yang besar dan hampir saja tumbang di menit 9 Talia. Yes, bahkan tidak ada satupun turret yang berhasil dirontoki oleh RRQ Hoshi di sini, Ranger Mas. Dan sementara itu kita bakal melihat adanya Lord Camera by Livin Mandia yang sudah hadir. Lord yang bisa menjadi Lord pertama untuk Onyx Esports untuk langsung mendobrak masuk ke area base yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Keyboy sudah mengamankan satu buah anti kiras, bakal lebih bandel lagi di arah depan dengan ada Circling Eagle dan juga Soul Gloom-nya. Sementara itu tidak ada gangguan sama sekali RRQ Hoshi. Mereka tahu kalau di kontes ini akan menjadi malapetaka, otomatis mereka akan lebih fokus untuk mengamankan dari segi high ground defense-nya. Tapi ternyata ada snack time. Vote momen game favorit kamu untuk mendapatkan skin hadiah spesial. Sementara itu di area top lane sudah ada Saber yang ternyata langsung di shutdown. Kehilangan satu membernya, Drian. Ini apakah akan menjadi bahaya bagi Onyx Esports, Ranger Mas?
Iya, Rian sama Albert tumbangnya barengan. Tapi kali ini lihat para pemain dari tim RRQ Hosis tidak mendapatkan celengan dan real time win probability lagi-lagi dimenangkan oleh tim Onyx Esports. Lumayan jauh, 63% dengan berbanding 37% itu bukan hal yang baik. Sedangkan Lord menuju ke arah inhibitor turret dari arah Kiyoshi. Ini R7 sudah bisa dipastikan tidak bisa menahan semua damage yang diberikan. Tapi lihat, R7 mau nggak mau tetap berada di garis depan. Dominance Ice kali ini sudah dipop up oleh seorang Keyboy, bahkan dilempar ke arah belakang. Bahkan coba dipasang begitu saja. Tapi langsung aja mencari guiding wind, tidak bisa ditumbangin. Masih ada satu buah roket dan bahkan Vader Aztec memporak-porandakan pasukan dari sang raja. Lihat Lord jadi bikin linglung. Para pemain dari lagi dimakan begitu saja, putus di blinker dan bahkan di sini triple sudah dilakukan menemukan seorang Psycho. Minimal dari belakang sana menjadi pilihan dua hilang. Bang Sin mencoba memukul mundur para pemain dari tim Onyx dan coba untuk kembali menahan semua ini bintang turret. Tapi sayangnya ini bintang turret jarak komplit sudah ditumbangkan. Satu bapak Shadow menamakan seorang Albert. Albert pun harus kembali ke arah base-nya dan bahkan Bang Sin gak bisa mendekat melakukan clear terhadap Pidiannya kali ini. Dua turret hilang. Ini bencana untuk tim RRQ Hoshi, Dahlia. Yes, ini gak baik banget. Ini merupakan malapetaka karena mereka sudah kehilangan dua inhibitor turretnya. Ditambah lagi mereka kali ini benar-benar terpressure dari segi network, tertinggal 10.000 bahkan di menit yang ke-11, Om Wawa. Yes, dan untuk item build-nya sendiri memang dari Saber ya. Kalau kita tahu di sini Drian dengan Sabernya dia dari kemarin mainnya sangat rapi sekali, dan adanya War Axe, Hunter Strike bersama dengan Endless ini akan bisa menghabisi satu pemain yang diangkat oleh dia. Melihat komposisi dari RRQ Hoshi dengan adanya Hayabusa, Beatrix dan juga Nathan adalah target yang sangat tepat untuk Saber. Belum lagi Parsha yang kalau juga Parsha di sini nge-defend Vader Airstrike itu membuat Nathan dan juga Beatrix yang harusnya tadi mencari kuda-kuda untuk bisa mendapatkan free shot tidak bisa melepaskan free shot tersebut, Oji. Oke, tapi ternyata Retribution diamankan oleh seorang Sasan. Bahkan Nerseven tertinggal begitu saja. Anak kecil, mau kemana kau dinosaurus kecil? Langsung ditumbangkan begitu saja. Damage yang diberikan semua all in masuk, dan hero scaling yang dimiliki tim RRQ Hoshi kali ini nggak mampu membawa mereka ke 15 menit plus. Lihat, recall telah dikeluarkan oleh seorang Keyboy. Damage dari super situation yang dimiliki oleh seorang Sin kali ini belum bisa mendapatkan, tapi Franco, what are you doing? Gak berhasil mendapatkan Jason karena belakang Vader Airstrike, bahkan Master Popol untuk seorang paksa, gak punya lagi defensif. Satu buah Westlight tapi juga sekarang belakang juga Toros mendapatkan set, vaksin pun harus tumbang, tapi minion berhasil di-clear begitu saja. Shadow Kill telah dikeluarkan, gak ada kuat Shadow, apakah Albert bakal tertangkap, dan betul sekali Albert tertangkap, double kill didapatkan. Kriterisnya seorang ini bersama dengan Airstrike bakal dilahap begitu saja, dan ternyata lihat Rian yang fokus pada Clay, Vader Airstrike, Airstrike pun tumbang, dan tersisa Clay, almost what's up, dan this is it, Raja lagi mengamankan game. Yang kedua ini Matilda akan menjadi perebutan atau justru bakal dikontes dari sisi RRQ Hoshi maupun Onyx Esports, karena kita sudah memasuki banning phase-nya yang kedua, dan bener aja Matilda langsung direspect ban, tapi justru malah Onyx Esports sendiri yang di sini nge-ban ke arah Matilda, Ranger Mas. Ya, karena mereka nggak dapetin first pick, mereka respect terhadap Matilda, terhadap Link, mereka nggak dapet first pick, mereka nggak bakal bisa berebut dari Matilda, tapi yang bisa dipastikan mereka bakal berebut satu buah Pakuito mungkin. Mereka bakal bisa merebut satu buah Benedetta mungkin. Karena lihat Popeye sudah diamanin dari RRQ Hoshi, ataupun mereka bisa berebut karena Xbox or Popol and Pupa. Dan sebagainya masih banyak lagi. Tapi kalau aku bisa dibilang di sini, RRQ Hoshi jangan sampai untuk mengamankan hero-hero seperti tadi lagi. Mereka masih butuh magical damage. Oke, memang kita bilang juga hampir bentar. Clay, nggak ada magical damage, nggak ada physical damage, nggak ada magical damage ya di game tadi apa ya? Bentar. Sebentar. Beatrix. Ada Nathan. Ada Nathan. Mereka ngandelin magical damage sama Nathan ya. Dan juga bisa kita bilang di mana Expo berebutan Hayabusa bakal menjadi pilihan utama kali ini dari tim RRQ Hoshi. Kita lihat dari Onyx Esports, mereka masih sangat terbuka bebas. Mereka masih ada Ruby, mereka masih ada kalau misalnya memakai ke arah Ruby, Benedetta masih terbuka sangat bebas. Dan ternyata jatuhnya kepada Pakuito yang saya lupa, padahal saya sebut-sebut tadi perebut Pakuito, dan berhasil diamankan Pakuitonya, Opung Wawa. Oke, kalau kita bicara soal Pakuito, ini menarik juga case dari Pakuito ya, karena seringkali masuk ke ban list. Tapi tadi ketika EVOS berhadapan dengan
Gig ya tadi ya. Mereka ngelepasin gitu loh. Mereka ngelepasin dari Pakito juga, dan apakah akan ada jawabannya? Dan ini adalah dua hero yang sangat sustain sekali dan akan bisa mengganggu pergerakan dari hero-hero yang nge-dash in juga knockout strike. Ada Falling Star Moon yang pastinya bakal bisa nge-delay, nge-suppress semuanya. Jadi di tangan Boots, Esmeralda terlihat cukup mengerikan sekarang. Pakitonya juga ini tergantung siapa yang akan bermain Pakito dan apakah akan diletakkan di gold lane. Akankah cewek bermain sebagai Pakito atau sebagai roamer, bahkan Pakitonya sendiri di sini, Talia? Kalau menurut aku lebih suka kalau misalnya Pakitonya nanti dijadikan gold lane sih, dimana dia juga bakal makin cepat untuk mendapatkan item, otomatis bakal lebih ngerusuh lagi ke area teman-teman RRQ Hoshi. Tapi balik lagi, bagaimana dari gameplay Onyx Esports, akankah Pakito roamer di sini bakal kita lihat, tapi ternyata Angela dari RRQ Hoshi langsung di-pick bersama dengan Ruby. Wow, apakah mereka ingin mengkombokan Angela dan juga Hayabusa di sini, Ranger Mas? Oke, bisa dong. Kenapa kalau saya bilang bisa? Ini adalah Angela yang situasional dan kondisional, yang bukan kondisional ya Talia ya. Karena gini, dengan adanya seorang Esmeralda, tentunya bakal ada absorb damage, memang betul. Tapi kalau misalnya kita lihat sustainability antara korelasinya seorang Angela dan juga Ruby bersama dengan Hayabusa, at least Angela ini bisa menyelamatkan Hayabusa. Atau Ruby bisa membuying time semua karena balik lagi dominant size, balik lagi misalnya dia mau bikin si Halberd untuk seorang Ruby sekalipun, ya kan? Itu sangatlah bisa untuk memberhentikan pergerakan dari Esmeralda. Cuma satu Talia di sini yang aku bingungkan. Apakah Angelanya ini bisa menjaga posisi dari seorang Pakuito? Pakuito nggak mungkin, kan nggak masuk ke dalam. Apakah dia bisa menjaga posisi dari seorang Saber? Nggak mungkin, Sabernya nggak ngelok dia yang benar-benar empuk, nyaman, tentram, aman. Yang tandanya, boleh pakai Angela, tapi apakah mampu melakukan sebuah inisiasi dalam team fight dan posisinya sangat bagus di saat team fight begitu kali ya? Iya, aku setuju banget sih, karena kita melihat ada hero-hero yang bakal nge-dive in banget datang dari Onyx Esports. Saber otomatis dengan triple sweep-nya dia bakal mengincar ke hero-hero yang HP-nya low, atau bisa dibilang hero-hero yang tipis. Dan juga begitu pula dengan Pakito, memasuki fase ban yang kedua, Lunox langsung di-ban dari Onyx Esports. Tapi aku penasaran sih, ini akankah dijadikan sebagai Angela roamer atau kira-kira Angela magic support ya, Om Wawa? Menarik sih. Bisa ada kemungkinan besar akan menjadi roamer untuk Angelanya sendiri. Dan ini dia untuk player head to head dulu. Sebelum kita bahas dari Angelanya, ada Sin dengan juga cewek. Perdana untuk Sin kembali ke Sin kompetitif dengan 60% tadi untuk kill participationnya dan juga average KD 1,5 dibandingkan dengan cewek yang tadi memang dengan Parshanya terlihat sangat sakit sekali sih. Dia bisa kabur kemana-mana, dia ngebantu juga untuk teman-temannya yang tadi ketika ada tim fight besar untuk GPM-nya lebih besar ke arah cewek bersama dengan kill participation sedikit di bawah dari Sin sendiri. Dan balik lagi kalau kita membahas bahwa dari Angela di sini, apakah dia lebih cocok untuk menjadi roamer atau bahkan sebagai mid laner? Gue rasa kalau butuh level 4 cepat pastinya sebagai mid laner, tapi gue lebih suka Angela sebagai roamer karena nanti kan misalnya Angela dapetin level 4 cepat misal. Tapi apakah nanti untuk ke late game-nya Angela di sini bisa memberikan bantuan damage ke arah teman-teman yang lain, karena kan sebagai support dia bukanlah sebagai pure damage dealer untuk teman-teman yang lain. Kajanya di ban. Hayabusa God Lane. Jadi band. Bisa jadi Hayabusa God Lane ini. Menarik. Apakah Bang Sin akan muncul dengan Hayabusanya, ataukah Albert akan bermain lagi Hayabusa? Dan ada hero scaling lagi di sisi samping kali ini, Opung Wawa. Apakah Nathan kembali hadir untuk RRQ Hoshi, Opung Wawa? Gue agak takut kalau ngelihat Nathan melihat game pertama dari RRQ Hoshi, tapi ada kemungkinan besar kita juga bisa melihat Nathan kalau dikombinasikan ya. Nathan Angela di mid laner itu nggak jelek sama sekali gitu. Bahkan menurutku bagus banget untuk Nathan yang stay di bagian mid lane ketika berhadapan dengan Esmeralda, Pakito, dan juga Kufra yang sudah dipick oleh Onyx Esports. Karena Nathan kalau dia bisa ngelihat musuhnya bakal datang dari arah mana, positioning bakal jauh lebih gampang dibandingkan dengan hero-hero yang tiba-tiba muncul seperti Link atau juga untuk Lancelot sendiri sih. Ya. Jadi buat gue Nathan masih memungkinkan, Batrix juga masih bisa. Tapi kalau mau main lebih safe lagi, apakah kita akan melihat Lunox sudah di-ban, Kagura kah yang diamankan RRQ Hoshi, atau adakah opsi-opsi yang lain juga yang bisa mereka mainkan sekarang?
opsi tengahnya ini loh yang sebenarnya aku masih bingung karena harusnya si Clay ini bakal mainin support damage sih, tapi nggak tahu juga apakah tetap Clay yang bakal ditaruh sebagai support dan Psycho bakal tank besar. Tapi kalau menurut aku ini bakal jadi ke arah Beatrix lagi di tengahnya. Oke, dan Gold Lane. Oh, Chang'e Bang Sin. Gold Lane. Chang'e Gold. Oke. Chang'e Gold. Chang'e Gold. Oke. Dan kita lihat di sini Chang'e-nya di Gold Lane. Udah ada di tengah Clay dengan support Beatrix-nya. S7 di samping ini lagi dan lagi RRQ. To be honest, squishy mereka. 4-4 yang ditabrak sama Paquito sendiri pun ini bakal memberikan damage dan impact yang besar banget Thalia. Gimana menurut Thalia? Iya, aku setuju banget sih. Sedangkan kalau kita lihat dari teman-teman Onyx Esports-nya, mereka ada Kufra, mereka ada Esmeralda, bahkan ada Paquito untuk bisa nabrakin ke area RRQ Hoshi yang bisa dibilang tipis-tipis banget hero-nya di sini. Mungkin yang akan menjadi pertahanannya akan ada meteor shower dari Chang'e agar teman-teman dari Onyx Esports gak gitu ngedive ke arah RRQ Hoshi. Tapi apakah bisa karena sudah ada Granger yang menjadi last pick bagi Onyx Esports. Wow, jungle Granger. Kali ini kita bakal lihat akankah RRQ Hoshi bisa menahan gempuran dari Onyx Esports, Om Wawa? Oke, bicara soal adanya Angela di sini sih. Sebenarnya Angela kita tahu banget dia akan produce shield yang dimana shield tersebut akan menjadi makanan untuk Esmeralda sendiri. Jadi Esmeralda gue bilang akan menjadi salah satu kartu kunci nanti untuk Onyx ya dari segi pemberian damage dealernya. Sedangkan Saber di sini kalau dia bisa ngangkat antara Haya, Chang'e dan juga Angela, cukup banyak sebenarnya yang bisa diangkat. Tapi ingat harus berhati-hati ketika triple sweep sedang dilakukan. Ada Ruby di sana. Nah ini dia. Ruby juga akan menjadi salah satu faktor agar Sabernya nggak nge-charge ke belakang untuk pulang. Nah, tinggal bagaimana nih? Siapa yang mau inisiasi terlebih dahulu? Oke, kali ini kencangkan sabuk pengaman karena kita bakal melihat tabrak gaming is real dari tim Onyx Esports terhadap tim RRQ Hoshi. Dan back to land of down kali ini. Para pemain dari tim Onyx Esports Boots yang S-nya 3 cukup dingin akan berada di sisi offlane akan melawan R7 kembali. Dan lihat, Granger di last pick ini bakal benar-benar menjadi salah satu penghancur dari tim RRQ Hoshi. Kenapa? Karena beberapa hero RRQ Hoshi semuanya squishy Thalia. Iya, ini yang squishy banget, tapi jangan lupakan kalau misalnya hero-hero dari RRQ Hoshi damage juga sakit. Seperti layaknya Glass Cannon kalau bisa dibilang, tapi di area mid lane kita sudah melihat setup dari kedua tim. Menunggu aja masing-masing di area bush, sudah ada Orbitan Swarm yang di pop up dari seorang Drian. Mencoba untuk menzoning sambil meng-clear minion di area mid lane. Sementara Psycho mencoba untuk memukul mundur juga menyicil sedikit demi sedikit pergerakan dari Drian dan juga Keyboy. Dan sebentar lagi kita bakal ada lihat oleh Turtle yang bakal langsung respon di Land of Dawn kali ini, Oji. Yes, bener banget dengan dua side lane yang kuat. Lihat R7 kali ini kalau oleh seorang Psycho dan bahkan Keyboy bakal coba membantu pergerakan Buttes atau Boots ya kan. Kali ini bakal coba memberikan damage ke para pemain dari tim RRQ Hoshi. Tapi Albert is coming menuju ke arah satu buah kota, fokus farming terlebih dahulu. Dan bisa dibilang farmingan Albert kali ini bakal lebih free dibandingkan Albert yang kemarin. Tapi lihat Sin terperangkap kembali, tidak ada satu buah roaming ke arah Gold Lane. Sin menjadi pilihan ketika Sin sudah menang melawan one man situation terhadap seorang cewek, tapi dia nggak bisa untuk memberikan space. Dan aku juga sedikit bingung, kenapa di sini Gold Lane-nya tidak dijaga oleh tim RRQ Hoshi? Kenapa malah sisi EXP lane yang di mana kita tahu memang ada satu buah Turtle, tapi EXP lane adalah tugasnya menjaga diri sendiri. Kalau mereka memenangkan Gold Lane, ya bisa mereka berotasi. Tapi lihat Psycho menuju ke arah belakang, satu buah flicker telah dikeluarkan, Empal Star dibuat, langsung hilang begitu saja. Retribution siapa yang berhasil mengamankan? Dan ini dia Retribution bakal seorang Albert. Lihat Albert masih boleh bisa telah dikeluarkan, tapi ternyata ada seorang diri di sana satu jatuh karat kali tembakan karena Petri saat pun tumbang dan bahkan Rian yang berhasil kabur ke arah belakang kalian. Yes, masih bisa diamankan Turtle yang pertama oleh Retribution dari Albert. Kali ini dia kembali untuk mengamankan purple buff-nya. Dan 1v1 situation di area bottom lane. Lihat bagaimana R7 mendapatkan lifesteal-nya dengan cukup kencang. Dua hero lifestealer di area bottom lane. Ini siapakah akan yang nge-build Dominance Ice atau si Halbert duluan? Kita akan lihat. Karena langsung bergerak ke area mid lane dari seorang R7-nya. Membantu pergerakan dari Clay dan juga Psycho. Dan ini dia sudah ada Death Sonata yang dipop-up mengenai seorang R7. Keyboy-nya sekarang di sisi lain dia harus tumbang. Driannya akan menjadi the next target, tapi ternyata Angela langsung dimakan. Double kill berhasil dikantongi walaupun langsung dibalaskan dendamnya oleh seorang Granger di sini, Ranger Mas.
Sudah ku bilang kencang sabuk pengaman, tabrak gaming Israel Legacy di arah mid lane. Bahkan 3 langsung hilang para poranda, para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka semua all out, gak peduli karena mereka tahu tim Arkeosi gak ada yang bisa nahan damage. Tim Arkeosi semuanya memang tajam, tapi lihat betapa squishy-nya mereka. Dan Albert masih coba untuk melakukan farming, masih mencari pundi-pundi gold. Dan Sin tinggal melakukan clear minion, dia bakal mundur lagi. At least Sin tidak terzoning out, karena di sini Sin bakal menjadi salah satu tulang punggung keluarga Arkeosi di mid menuju late game, Talia. Yes, akan menjadi tulang punggung the carry one, tapi kita bakal lihat di sini bagaimana dari Onyx menunggu rame-rame untuk melakukan ganking surprise pick, tapi ternyata belum ada mangsa yang bisa terlihat di sana. Beralih ke area bottom lane sudah ada Arzavan yang langsung memotong pergerakan minion dan dimiliki oleh Esmeralda. Begitu pula di area top lane ternyata sudah ada satu Podet Sonata dengan ada satu ultimate dari Meteor Shower Chang'e yang berusaha di pop up untuk teman-teman Onyx mundur, tapi ternyata enggak. Zewe masih terlalu sustain di lini terdepan untuk berontoki outer turretnya Ranger Mas. Ya karena nggak bisa disentuh, nggak ada damage tambahan, bahkan Bang Sin belum kuat. Sedangkan di sini Albert bakal coba untuk memberikan damage. R7 bakal coba dengan Evo Vendetta belum dikeluarkan. Don't run walking, tapi retribution dengan cukup mudah dan aman diamankan seorang Albert. Lihat satu buah semburan Meteor Shower, mandi sembur ke arah belakang. At least membuat Onyx Esports sedikit ketakutan. Boots yang SC3 lagi-lagi dengan dingin, benar-benar objektif, benar-benar fokus terhadap turret yang mereka miliki dari Arkeosi pun. Walaupun satu turret yang sudah pecah, ini bakal menyusul ke turret yang kedua. Meanwhile, Sans farming dengan oke, dengan lancar, dan itemnya bakal dibahas oleh Opung Wawa. Ya sudah akan menuju untuk BOD ya, untuk Sun sendiri bersama dengan Matrix yang dimainkan oleh Clay juga akan mengarah ke BOD. Sedangkan Haslo yang sebentar lagi akan diamankan untuk Ruby-nya juga bagi R7. Dan kalau kita lihat memang dari kedua tim ini, siapapun yang melakukan commit akan dibalas dengan commit juga. Seperti tadi kita lihat ada pertukaran 2 untuk 3 yang terjadi di arah dari mid lane-nya. Tapi secara kondisi ya, untuk objektif Onyx Esports, mereka sangat disiplin sekali. Mereka melihat bahwa mereka nggak bisa mendapatkan turtle, mereka menukarkan hal tersebut dengan mendapatkan outer shield, mendapatkan gold yang dimiliki oleh turret. Jadi masih cukup berimbang dan bahkan dari Onyx Esports unggul tipis untuk segi perekonomian mereka sendiri sih sekarang, Oji. Yes, benar banget Opung Wawa, tapi kita lihat Boots dari arah bottom lane masih bertahan, tapi lihat lagi dan lagi picking yang baik dilakukan dari tim Onyx Esports. Berhasil mendapatkan satu, R7 2 kali terpikau. Boots masih mau lebih, satu bos shadow belum dikeluarkan, masih ada satu bokot shadow tersangkut, tapi ternyata satu meteor shower dikeluarkan untuk memukul mundur seorang Boots. Meanwhile di arah top lane, para pemain dari tim Arkeosi seperti ini inhibitornya mulai tercolek sedikit demi sedikit. Rotasi yang sudah dilakukan dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports mereka sudah paham akan memotong rotasi supaya tim Ararki nggak bisa ke arah mid lane. Dan betul sekali cewek udah berada di jembatan silaturahmi, karena kali ini para pemain dari tim Onyx Esports gak bisa bersilaturahmi dengan Arkeosi. Dipotong begitu saja, 3 lane berbeda. Ada Kibo di depan sama, Clay menjadi pilihan. Clay bakal coba dilangsung di kolom berikut Afrika dan Sonata terakhir masih bisa diselamatkan. Cewek turun lalu David dan bakal ditumpahkan begitu saja oleh Psycho. Psycho berhasil mendapatkan last di depan sana. Cewek kali ini cewek tidak boleh terlalu birahi. Gelora, oh my god, ABG kali ini benar-benar tidak bisa dibendung oleh cewek lagi, Talia. Yes, terlalu overcommit datang dari seorang Sewe, bahkan dia menjadi samsak di area depan, menerima semua damage dari Ararki, begitu pula dengan ada turret damage, membuat dirinya harus terpanis. Dan ini membuka kesempatan bagi Ararki langsung mengamankan ke area turtle dengan jumlah member yang cukup lebih memumpuni ketimbang Onyx Esports, membuat Ararki mencoba untuk commit di area mid lane-nya kali ini, Ranger Mas. Oke, bakal dipasang Flicker ke arah belakang. Emang Vendetta masih ada konsil telah dipop up oleh seorang Keyboy, mencari di arah rumput. Sedikit demi sedikit, sneaky. Sans berada di arah bus. Dead Sonata dan bahkan lihat Bang Sin mengcover adiknya. Sang bayi alien kali ini tercover dengan ada satu buah meteor shower. Tapi lihat betapa spesialnya seorang Albert. Bahkan 4 orang, 5 orang berkumpul untuk mengcover Albert di arah buffnya. Tapi lihat Drian versus Albert, Shadow Kill telah dikeluarkan. Drian say hello, dan bahkan kali ini Clay yang berhasil merubahkan seorang Drian di arah mid lane dan di arah bottom lane. Turret menjadi milik tim Onyx Esports. 3 turret loh Talia, 3 turret sudah diamankan oleh tim Onyx Esports. Objektif sekali Talia.
Yes, ini lagi-lagi objektif gaming yang dipertontonkan, tapi aku juga nggak lupa buat ngingetin ke teman-teman buat vote momen game favoritnya di Snack kan. Kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan skinnya. Dan ini dia, back to the game. Sudah ada Keyboy yang langsung menggunakan bouncing ball-nya untuk escape skill. Dan lagi-lagi Onyx Suns merontokin lagi dari segi objektif lagi dan lagi. Onyx Esports, mereka nggak mau ketinggalan dari sisi turretnya, Om Wawa. Ya kalau kita lihat memang permainan objektif banget yang dilakukan oleh Onyx Esports. Sadar kalau mereka belum bisa untuk melakukan team fight besar, mereka memilih untuk langsung melakukan split juga dan itu berfungsi dengan sangat maksimal sekali. Belum lagi ya, kalau kita lihat pergerakan dari Suns di sini, dia selalu melepaskan Dead Sonata ketika ada satu buah triple sweep ataupun ada setup Tyrant Revenge, Tyrant Rage yang dilakukan. Jadi untuk segi damage dari belakang Suns akan sangat aman sekali. Terbukti bahwa berulang kali Dead Sonatanya bisa memberikan pukulan telak ke pemain Arkehouse. Oke, tapi di arah mid lane sana clear minion bakal dilakukan tim Arkehouse karena mereka bakal coba team fight di arah Turtle. Ini team fight yang cukup penting. Kenapa aku bilang penting? Karena team fight kali ini bakal berada di posisi tim Onyx Esports harusnya. Tapi lihat satu buah semburan meteor shower terhadap seorang Boots harus menggunakan Falling Star Moon ke arah belakang, tapi ternyata si tertangkap itu saja. Rhapsody menyelesaikan dan triple sweep. Combo combro, dua harus hilang. Albert langsung dengan Shadow Kill telah dikeluarkan, tapi ternyata tidak ada, terlalu terburu-buru. Albert mau kuat Shadow-nya, masih coba untuk menahan. R7 di garis depan, ada knockout strike, ada jab, Keyboy mengeker ke arah belakang. R7 menjadi pilihan, Clay memberikan spray dan untuk cover dari seorang Keyboy, tembakan perlindungan, tapi lihat gak boleh apapun yang terjadi. Keyboy langsung di-spread begitu saja. Retribution telah dikeluarkan, Shadow Kill berhasil mendapatkan satu, berikan seorang cewek, dan Lord terbuka untuk tim Onyx Esports. Sang Raja Langit mengamankan Lord yang pertama, Thalia. Buying time yang bagus sekali dari Onyx Esports, mengingat walaupun Keyboy-nya tumbang tapi dia digantikan dengan adanya satu buah Lord. Bahkan tadi di arah mid lane masih bisa selamat dari satu member Onyx Esports menahan damage yang diberikan oleh RRQ Hoshi. Langsung bergerak karena Purple Buff, karena mereka tahu sebentar lagi mereka akan mengkawal Bapak Lord yang akan langsung menyerang ke inhibitor turret milik RRQ Hoshi. Real time win probability by Samsung Galaxy S Series 63% berhasil dikantongi oleh Onyx Esports di game yang kali ini. Akankah bisa berubah nantinya? Karena Sins langsung nge-clear minion secepat mungkin, mendorong wave yang ada di mid lane untuk Onyx Esports, Ranger Mas. Yes, bener banget. Dan lihat di sini dari seorang Kufra berhasil membuat Sin terpongkeng dan bakar Rhapsody indahnya kan benua dah. Nah, membuat lihat Rhapsody lagi baru saja dinyanyiin dan sonata terakhir, tapi ternyata masih selamat dengan digocek oleh seorang Psycho. Benar-benar bahaya. Keyboy bisa membuat para pemain Arkehouse terpongkeng semuanya, Thalia. Yes, dan ini dia mid lane-nya bahkan berhasil dikantongi lagi dan lagi. Objektif gaming yang selalu dipertontonkan dari Onyx Esports, bahkan Suns nggak peduli. Lord-nya biarin aja dulu, yang penting gue mau ngerontokin semua inner turret-nya. Dan ini dia, walaupun Lord berhasil di-clear dengan cepat dengan ada satu buah meteor shower. Apakah bisa karena sudah ada Vendetta di area bottom lane? R7-nya berusaha untuk berjuang dengan ada satu buah hard guard juga dari seorang Angel. Keyboy-nya dikejar, Punching Ball di pop up, tapi langsung dicicil aja jadi Samsung. Begitu pula dengan Dead Sonata yang dibantu oleh Suns agar Keyboy selamat, tapi di sisi lain dia harus tumbang. Sementara itu Hayabusa akan menjadi Samsung selanjutnya, 1-1 sejauh ini, tapi akankah bisa saya selamat? Tapi ternyata enggak, karena caranya begitu kuat. Damage-nya sakit banget, Ranger Mas. Yes, Drian tadi objektif banget, dia hanya mengangkat seorang Albert. Mungkin dendam pribadi kita nggak ada yang tahu, tapi para pemain tim Onyx Esports berhasil mengamankan dirinya. Dua memang terpick up dan untungnya Suns hampir saja dimakan oleh R7. R7 berhasil mendapat Suns tapi ternyata nggak dimakan, belum berhasil dimakan. Suns dapetin Little Wonder tapi dilepasin begitu saja. Lihat R7 dengan celuritnya maju, nggak peduli apapun yang terjadi. Psycho bakal fokus menuju ke arah mid lane, ditangkap oleh Starboard. Apa yang terjadi? Psycho apa yang dikeluarkan? Suns berhasil didapatkan, tapi ternyata Trian masih mendapatkan satu pemain tambahan dan kami menjadi pilihan. Dan lihat Meteor Shower mati sempur dan bahkan belum ada satupun yang berhasil di-pick up dari Onyx Esports. Sedangkan kebalikannya, raja dari segala raja dimakan dua orang. Kali ini dua orang raja harus ter-shutdown, Thalia. Yes, kehilangan Psycho dan juga Clay dari RRQ Hoshi yang merupakan pemain penting di sini dengan perannya Psycho sebagai satu buah support healer sudah hilang, memperkuat Onyx Esports untuk memantapkan langkahnya kali ini, Om Wawa.
Yes, dan juga bahwa dari Suns tadi ya, kalau kita lihat adanya flicker bersama dengan I'm Offended membawa Suns ke tengah-tengah pemain dari RRQ Hoshi ketika sedang melakukan Dead Sonata. Tapi apa yang terjadi? Suns ternyata bahkan bisa mendapatkan 2 point kill. Dan bahkan tadi Clay, pemain kedua yang tumbangkan oleh Suns juga. Ini sangat sulit untuk bisa menangkap Suns. Dan kalian bisa lihat bagaimana positioning dari Suns. Melihat ada pemain yang mencoba untuk mendekat Dead Sonata, langsung dikeluarkan untuk bisa menjaga jarak lebih jauh lagi. Dan dari item gamenya juga, teamfight yang terjadi sekarang ini, Oji. Double kill dapatkan, tapi lagi-lagi monster kill dapatkan oleh Suns. Dan cewek mencoba untuk bertahan, masih mau lebih, dan apakah berhasil diamankan dan berhasil ditumbangkan. Boots berada di arah rumput, dan sedangkan RRQ Hoshi tinggal menunggu beberapa detik lagi ketika Lord muncul. Tapi R7 gak boleh pulang, mau jadi goyang-goyang, Tersaur dikeluarkan, vaksin menyalakan R7, Evan Bender dikeluarkan, Boots gak boleh pulang, kali ini Suns tertangkap. Untungnya Dead Sonata masih menyelamatkan hari dari tim Aniki Esports. Alright, kali ini para pemain dari tim Aniki Esports harusnya mereka meriset kembali. Mereka sudah kehilangan momentum. RRQ Hoshi yang malah sebaliknya punya nafas. RRQ Hoshi punya nafas cukup lega untuk bernafas sedikit, dan lihat real time win probability mundur lagi dan bahkan hampir menghujam RRQ di 35% saja untuk kali ini, Talia. Yes, ini kesempatan bagi RRQ. Kalau dari real time probability hanya 35% aja, tapi kita akan lihat apakah momentum yang bisa diciptakan untuk leading kembali tempo permainan RRQ Hoshi, karena kita memasuki menit ke-14 dengan damage deal besarnya. Walaupun RRQ Hoshi lagi posisi terpressure, tapi Meteor Shower dari Chang'e masih begitu pedih ke area teman-teman dari Aniki Esports. Lord belum ada yang melakukan kontes kah, tapi nampaknya Suns mencoba untuk melakukan start kali ini. R7 di sisi lain udah mencoba untuk melakukan informasi ke arah teman-temannya. Sudah ada Lord yang di start, akankah terjadi perebutan atau bakal di bait aja kali ini Ranger Mas? Yes, kayaknya ini bakal di bet dulu, tapi kalau misalnya berhasil bettingnya atau nggak berhasil untuk melakukan pokingnya bakal di all out. Tapi lihat, di bet ada sedikit pertempuran. R7 menjadi pilihan, Kibo di depan sana, Albert is coming, lihat Suns yang bakal dituju, objektif game langsung ada channel kill yang terbagi dua, tapi lihat, oh my god, Rian lagi-lagi, dendam kesulitan terhadap seorang Albert, tapi yang sayangnya Albert masih bertahan hidup, dan bahkan R7 sekaratul maut, tim fight yang nggak ada habis-habisnya, Rocket telah dikeluarkan, cewek mencari lifestyle di tengah dulu, tapi lihat Meteor Shower, sembur, untuk Aniki Esports. Rian sabar banget menggunakan triple save-nya. Rian tahan sekali sampai Albert masuk, dan bahkan Albert untungnya masih bisa bertahan. Untungnya Albert masih bisa punya seperempat darah terakhir untuk Quad Shadow, Talia. Yes, itu kalau misalnya tadi Albertnya harus tumbang, ini bakal menjadi Lord yang free banget bagi Aniki Esports. Sementara itu Dead Sonata di pop up hanya untuk ngecek positioning yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Kali ini Lord kembali untuk dipantau saja dari segi Aniki Esports. Albert sudah mengantongi 1 buah purple buff, akankah langsung dipaksakan aja atau komit di area Lordnya? Karena dari CW sendiri dia berusaha untuk memanage wave minionnya di area bottom lane. Mulai didorong perlahan namun pasti, dan RRQ kali ini nampaknya sudah mulai ngebait ke arah Aniki Esports, Ranger Mas. Yes, Keyboy stand by position, udah lihat begitu saja. Clay harusnya udah tahu di sana, Terror Spirit dari R7, tapi triple step untuk menghilangkan R7, tapi lihat langsung ada Meteor Shower, Clay kan bisa membantu, Lordnya di take over, dan bahkan para pemain dari tim RRQ kali ini harus kehilangan Lord yang kedua. Take over Lord from Aniki Esports, Talia. Wow, Lordnya langsung benar-benar direbut dari RRQ Hoshi. Aniki Esports berhasil mengamankan Lordnya yang langsung bergerak ke area top lane, menyisakan inhibitor turret yang benar-benar cuma 1 hit lagi sama Bapak Lord. Ini akan mengakibatkan akankah RRQ Hoshi masih mampu untuk mempertahankan high ground defense-nya, mengingat R7 sebentar lagi dia akan respawn, tapi Keyboy di sisi lain sudah memantau aja di mid lane, mencoba untuk men-zone, dikandangin aja, tapi sudah ada Meteor Shower yang di pop up hanya untuk nge-clear minion di area tengah, dan ini dia Keyboy-nya perlahan-lahan namun pasti sudah masuk karena inhibitor turret di area bottom lane sudah rontok, Ranger Mas. Yes, benar, tapi di arah bottom lane sudah hilang, di arah top lane juga bakal menjadi pilihan kedua, sedangkan di arah mid lane masih ada 1 wave yang bakal menuju ke arah inhibitor. Satu-satunya yang terakhir, apakah RRQ Hoshi akan ompong di arah mid lane-nya? Meteor Shower telah dikeluarkan, lihat langsung ditopong oleh seorang boost, tapi dia bisa membesar, Offended dikeluarkan, cewek berhasil, 2 hilang, double kill didapatkan,
Albert masih mau lebih. Rian menjadi pilihan. Mereka telah dikeluarkan. Rian gak bisa bertahan. Bahkan Albert kali ini yang triple swipe. Rico masih mendapatkan 1 poin, tapi ternyata kali ini Kiboy menjadi pilihan kedua. Kiboy harus ditumbangkan. Sans dapetin poin, tapi tersisa seorang Sans. 30 detik, bahkan 40 detik, apakah Sans mampu mempertahankan ini karena mereka tersisa 1 orang. One strike push bakal coba didapatkan. Meteor Shower masih dimiliki. Sans, lihatlah seorang diri. Retribution mencoba untuk menang, tapi ternyata lihat Meteor Shower 1 wipe out. Anarchy Oshi, what a epic comeback for Anarchy Oshi. Langsung di spray dulu begitu saja menuju ke arah base-nya. Apakah mampu menuju ke 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tahan atau mampu menang karena adanya draft pick yang baik dan benar Opung Wawa. Bagaimana menurut Opung Wawa? Yes, gue setuju juga. Dan kali ini Onyx Esports mereka memiliki kesempatan untuk melakukan first pick ataupun di draftnya di sini. Dan kembali 3 game, linknya tidak akan terlihat juga. Lihat senyum dari RRQ Hoshi tadi setelah bermain under pressure. Gue rasa sekarang ya tiltingnya pasti lebih ke arah Onyx Esports. Mereka jauh lebih panas dalam artian bahwa kemenangan di depan mata tiba-tiba kebalik hanya dalam sekejap saja. Jadi ini RRQ Hoshi mereka lagi, kalau kita bicara soal perang mental ya mereka lagi menang gitu loh untuk sekarangnya. Gue rasa untuk Onyx Esports sendiri bagaimana cara mereka untuk meredam kekalahan tadi, apakah dengan bermain lebih agresif kembali atau oke, kita tahan aja, tapi karena kita tahu permainan dari Onyx juga adalah semi agresif, semi defense, jadi mereka nggak boleh terlalu nge-defense karena itu pastinya akan mempengaruhi performnya. Dan lihat Sansio sendiri udah mulai sakit kepala kan. Ruby dibuang oleh Onyx Esports, berarti sama seperti banning phase di game yang pertama untuk Onyx sendiri. Ruby-nya tadi memang menjadi suatu sumber permasalahan karena R7 ketika dia nggak ada di sana, nggak ada sisi sama sekali untuk RRQ Hoshi. Tapi lihat R7-nya respawn itu langsung jadi bermasalah karena ada satu buah sisi yang area gitu loh, bukan cuma single target aja. Dan Harley sudah dibuang juga kali ini untuk RRQ Hoshi, kita lihat. Yes, ini nggak ada Harley kali ini, single target hero langsung dibuang dari RRQ Hoshi. Masih ada Jawhead, sebenarnya masih ada Tamus juga, masih ada Popol Kupa, bahkan yang bisa di-secure atau di-ban dari Onyx Esports. Tapi apakah kali ini justru Pakito mungkin yang akan menjadi pilihan? Mengingat Pakito memang di tangan siapapun ini cukup berbahaya. Apalagi mengingat ini merupakan game yang ketiga. Harus lebih hati-hati lagi dari Onyx maupun RRQ Hoshi. Mereka nggak mau sampai lengah atau melakukan satu buah minor mistake di sini Ranger Mas. Yes, benar, bukan sembarang benar. Di mana kali ini ada Pakuito dari Onyx Esports sudah mengamankan Harley dan satu hero lagi Onyx Esports. Apakah Saber akan menjadi respect untuk kali ini? Karena jujur aja Saber yang dari tadi ngelock seorang Albert itu bagus banget, poinnya bagus banget. Dan bahkan Saber di sini bukan hanya ngelock core-nya, tapi tanknya kalau offside atau offlanernya offside mereka panis, mereka hukum supaya tidak ada yang bisa maju lagi dari tim RRQ Hoshi. Talia. Yes, menarik banget. Tapi dari RRQ Hoshi, akankah mereka ingin nge-ban ke arah hero-hero seperti mungkin Sans-nya dengan Granger atau Lancelot, Hayabusa bahkan, karena Hayabusa juga masih free banget, masih available banget bisa di-pick. Tapi ternyata Popheus Onyx Esports kita melihat dari first priority pick-nya akan ke Benedetta, tapi ternyata Hayabusa lagi-lagi masih berpegang teguh dengan Hayabusa seperti di game yang pertama tadi Ranger Mas. Ya, Hayabusa memang jadi perebutan untuk kali ini di kalangan anak muda, apalagi di MPL. Dan tentunya Hayabusa bakal dipakai di mana, itu dia yang masih kita tunggu. Karena kalau di Onyx Esports, kita belum tahu apakah Hayabusa bakal berada di arah jungler untuk Sans ataukah berada di arah godler untuk cewek. Atau ada satu posisi lagi Talia. Ada untuk seorang Clay di mid lane. Clay di mid lane karena cewek bisa pakai damage, cewek bisa pakai Clay, cewek bisa pakai jungle. Nah, mereka butuh satu mid lane-nya mungkin Hayabusa seperti biasa. Dan ternyata Esmeralda sekarang udah diamankan bersama dengan Xbox. Esmeralda Xbox, ataukah di pick yang ketiga Angela kembali Opung Wawa? Wow, sangat memungkinkan banget kalau kita melihat playstyle-nya. Balik lagi mereka sudah menggunakan Angela. Kenapa mereka nggak bisa untuk menggunakan Angela juga kali ini? Karena apalagi mereka udah mendapatkan Esmeralda ya, jadi pastinya akan kuat banget kalau sampai ada Angela. Dan kita masih mencari jawaban dari Onyx Esports untuk kedua hero ini karena dua-duanya tebel banget. Xborg, ada Viraga Armor, Esmeralda,
ada shield yang bisa diperoleh dengan Stardust Dance-nya. Jadi apakah jawaban untuk Onyx sendiri adalah Balmond untuk boots-nya, atau ada hero-hero lain yang bisa dipakai untuk boots kali ini? Sedangkan masih cukup luas, dan itu dia ada Balmond bersama dengan Zohead ternyata. Jadi nggak pengen untuk ngebiarin Balmondnya ini di ban phase yang kedua. Jadi Balmond memang bisa head to head berhadapan dengan Esmeralda ataupun untuk Xbox sendiri. Oji. Balmond. Ini Balmond bakal berada di sisi samping yang kuat sekali Opung Wawa. Balmond, tapi kalau menurut Opung Wawa, Balmond antara Xbox dan juga Balmond head to head megang mana? Gue sih Balmond ya. Entah kenapa sih, tapi gue suka dengan Balmondnya. Iya. Ya, Balmond sama-sama. cepet ya buat ngehancurin Firaga, terus habis itu juga ada tiba-tiba bisa ada little counter aja kalau dia level 4 lebih cepat dibandingkan dengan Xbox yang harus goreng dulu, bakar dulu buat bisa nge-clear minionnya. So ya, Rafaela kembali terlihat untuk RRQ Hoshi dengan Rafaela dengan Favor. Gimana? Rafaela dipakai, berarti ini mid lane junglernya jungler tempel. Jungler tempel menurut Opung Wawa, sebutkan jungler yang bakal dipakai Albert yang tidak punya pergerakan jauh dari roamernya. Apakah Yeses? Atau ke Nathan maybe? Granger? Claude masih maksa Claude? Nathan, oke, Opung Wawa. Kalau menurut Talia apa? Entah kenapa kalau untuk yang bisa nempelin terus menurut aku Granger sih, atau enggak Isanshin. Iya. Granger Isanshin, oke. Granger Isanshin, Nathan, aku pengen yang beda aja ya, biar seru aja gitu loh. Mungkin Saber kali, ya nggak, Saber jungler maybe? Itu ada. Iya, baru disebut karena dia kan pakai tempel kan, dan sedangkan dari Onyx Esports kayaknya Drian nggak bakal pakai Saber kalau aku lihat di sini. Drian pakai Saber, ini wasting banget. Kenapa wasting? Esmeralda, Xbox, Rafaela pula. Jadi daripada Hayabusa Sabernya diambil yang ada ngelok Kara Hayabusa gua, mending gua ban aja, baru pengen ngomong gitu. Saber yang di jungler tapi udah di ban ya udahlah. Silakan Talia. Yes. Ini Saber bener banget langsung di ban bersama dengan adanya Parsha. Wow. Dan last ban dari RRQ Hoshi, akankah mereka mungkin nge-ban ke arah Popong? Nggak mungkin sih. Oh wow, Eudora. Apa yang terjadi di sini Om Wawa? Ya, dengan dibandingnya terhadap Eudora, gue rasa RRQ Hoshi mereka akan mencari jungler yang bisa melompat gitu loh. Itulah sebabnya melakukan banning terhadap Eudora. Apakah kita akan melihat Lancelot sebentar sebagaimana Onyx Esports bermain Lancelot di game yang pertama? Karena ya memang sulit ya untuk bisa ditempel Rafaela. Tapi kalau kita lihat memang Rafaela kan di sini sudah ada favor untuk item roamnya sendiri, jadi bisa nge-heal, memberikan efek heal lebih lah. Dan juga itu nggak bakal bisa langsung kena burst damage dari si Hayabusa sendiri. Dan Nathan di ban untuk Onyx. Tidak ingin ada satu hero marksman yang tertempel. Batrix juga masih open banget. Mid laner masih terbuka untuk RRQ Hoshi sekarang. Opung Wawa gagal kali ini karena sudah di ban. Sudah di ban kali ini. Granger nih. Granger atau Isanshin. Tapi menurut aku sebenarnya dari RRQ Hoshi kalau mereka mau ngepick ke arah mungkin Assassin juga masih bisa banget sih, kesempatan terbuka lebar. Tapi ternyata Batrix yang kali ini masih diamankan oleh RRQ Hoshi. Onyx Esports last pick. Akan jatuh ke tangan siapa? Mereka masih butuh satu roamer atau mungkin Magic. Bisa aja jauh headnya roamer. Yes, gue suka Yes juga. Yes, lebih safe lah, lebih safe. YSS sama supportnya enggak samping sub Lunox YSS Lunox maybe Kagura YSS Lunox Kagura boleh, tapi berarti kalau Kagura diambil sama Drian, gold lane-nya cewek pakai Hayabusa. I see. Maybe YSS Lunox atau enggak Kagura akan menjadi pilihan, atau para Parsha, kita nggak tahu. Dan ternyata Kaja gold lane atau Kaja mid lane. Oh, Hayabusa jungler. Benar. Lunox kan pasti. Lunox lawan SME-nya. Lunox lawan SME-nya berarti tandanya Drian yang pakai Kajanya nih, Talia.
Oke, berarti kita akan melihat bagaimana dari seorang Drian dengan Kajanya menggunakan Divine Judgment untuk menculik mungkin bakal ke arah Beatrix dan juga Rafaela yang kita tahu empuk-empuk banget, tipis-tipis banget, bisa menjadi target utama bagi seorang Kaja. Dan last pick dari arah Arkihoshi, akankah ke arah Assassin atau Marksman di sini, atau justru mereka mau menggunakan Xbox Jungle ya, Ranger Mas? Wah, iya dong. Xbox Jungle Israel kali ini Ersepeng dengan adanya Chow, dan bahkan kali ini udah gue bilang kan, Thalia dan juga Umawa pasti jungler tempel, jungler yang nggak jauh dari roamernya. Dan lihat Saiko seperti pala udah ditempelin pakai koyo, udah mulai pusing palanya. Tapi kita bakal lihat kembali apakah akan ada epic comeback ataukah Onyx Esports yang tadi berbuat kesalahan di game yang kedua kembali membayarkannya dengan tunai lunas tentunya untuk kali ini Thalia. Yes, apakah Onyx akan lebih berhati-hati lagi mengingat tadi kesalahan satu buah momentum bisa membuat Arkihoshi mendapatkan epic comeback yang luar biasa cantik. Dan ini dia, langsung aja kita terbang ke Land of Down-nya di match kita yang terakhir, di game kita yang terakhir pula antara Arkihoshi dan juga Onyx. Wow, the real Royal Derby kali ini Ranger Mas. Yes, Royal Derby yang luar biasa seru, dan bahkan lihat Saiko di depan lagi-lagi ketemu dengan seorang Drian di arah mid lane, dan Bang Sin menggunakan itu apa tuh? Oh, Bang Sin Esmeralda kok nyamar sama rumput, makanya pengen bilang Esmeralda tapi kok nggak mirip ya kan? Dilempar begitu saja. Ejector di arah mid lane ini sepertinya bakal lebih santai biasa aja, karena kedua belah tim mereka bakal farming terlebih dahulu. Di mana lagi jungle-nya itu scaling juga dari seorang Sans dan juga Albert. Perebutan Retribution ke arah Little Wanderer berhasil diamankan oleh seorang Sans berhasil menggunakan Retribution dengan cukup cepat. Albert gak menggunakan Retribution untuk kali ini. Dan para pemain dari tim Arkihoshi sepertinya bakal kembali lagi menuju ke arah mid lane, dan mereka tidak mau terlalu memaksakan roaming ke arah gold lane-nya. Lihat di ejector ke arah belakang, Saiko masih berhasil kabur dan masih level 1. Masih punya flicker juga, masih ditahan Thalia. Yes, masih berusaha untuk main sabar dari kedua belah tim. Onyx gak mau untuk mengulangi kesalahan yang sama. Di sisi lain, Boots di area top lane dengan ada satu buah Cyclone Sweep mencoba untuk bertahan dari gempuran R7 dan juga Saiko yang nampaknya sudah mulai melakukan setup ganking. Dan ini dia, sudah perlahan-lahan namun pasti R7 masuk untuk nge-cut di area top lane Ranger Mas. Yes, karena dia mau cut, karena junglernya mau diambil sama seorang Albert. Betul sekali, langsung sudah diambil, berhasil di-cut. Siapa yang lebih dulu untuk melakukan clear minion bakal melakukan rotasi lebih cepat lagi. Tapi ternyata Sin masih menjadi bulan-bulanan warga di arah bottom lane. Lihat, Sin selalu di game 3 secara bersamaan. Dari game pertama hingga game terakhir seperti ini. Apakah Sin punya Sin effect untuk kali ini, Opung Wawa? Wow, ya memang pergerakan dari Sin yang harus diwaspadai, jangan sampai terlalu cepat untuk terjadi, dan itu sukses dilakukan oleh Onyx loh di 2 game. Dan kalau Sin-nya memang dilepasin seperti itu, gue rasa akan berbahaya untuk Onyx sendiri. Dan untuk tim fight gede ini berbahaya banget, mengingat hero-hero yang dimiliki oleh Arkihoshi ini, mereka bisa nge-pick off satu dan juga mereka bisa sustain lama dengan adanya Rafaela, Thalia. Yes, dan ini dia sudah ada satu buah first blood yang berhasil dikantongi oleh Arkihoshi. Sementara itu Turtle masih berhasil untuk diamankan Esper Boots-nya langsung untuk nalasin Sanity. Sudah dapat Turtle, begitu pula dengan satu point pick. Albertnya kenyang banget. Di sini Ranger Mas. Yes, Lethal Counter gak berhasil mendapatkan satu buah Turtle, dan Albert yang Retribution sangat bagus, dan bahkan seperti kata Thalia kenyang banget, dapat satu Turtle, dapat juga satu point kill. Dan di arah top lane sana, para pemain dari tim Arkihoshi bakal langsung regroup, langsung perbedaan gold menuju ke arah 700, hanya satu point kill berbeda tapi sangat efektif. Di arah bottom lane, Sin pun gak bisa terlalu dive in lebih dalam lagi karena di sini cewek. Ingat, cewek, combo dari seorang cewek ini mampu bisa untuk menumbangkan Sin, apalagi kalau misalnya cewek nanti udah punya Knuckles of Durance yang tentunya sangat membantu seorang cewek menumbangkan seorang Bang Sin. Tapi untuk kali ini di menit yang ketiga, rotasi di arah bottom lane dikurangi sedikit temponya. Mereka coba untuk berada di arah boost, lebih menjaga positioning supaya tidak ada roaming lagi terjadi untuk clearing minion. Dan Sans Retribution-nya bakal diamanin oleh seorang Sans berhasil mengamankan Retribution dengan cukup baik. Polystar mencoba dikeken, cewek menjadi pilihan. Order Brilliance masih ditahan, setengah darah didapatkan, tapi ternyata cewek gak mau terlalu terburu-buru untuk keluarin satu buah Order Brilliance-nya, Thalia.
Yes, masih ditahan aja sementara itu dari Albert langsung bergerak ke arah mid lane-nya. Drian terkena satu buah Divine Judgment dari Clay. Clay-nya langsung sekarat karena tadi langsung di-lock dari Kaja. Keyboy-nya satu hit masih bisa kembali ke arah belakang. Sans-nya cukup sekarat dikejar dari 3 pemain. RRQ harus hilang juga. Satu tukar satu kali ini di area River. Dan Sin perlahan-lahan namun pasti dia memantau aja. Karena Sewe dan juga Drian nampaknya ingin langsung komit di area objektif bawah Ranger Mas. Yes, betul sekali. Tapi pertukaran yang tidak adil dengan adanya Clay dengan seorang Sans. Wow, itu sangat-sangat gak baik ketika sedang ada Turtle yang sebentar lagi muncul. Lihat, 4 orang setup sudah berada di arah top lane. Sin cuma bisa nahan, clear minion saja, jangan sampai terpick off. Dan CCTV by Living by Mandiri sudah hadir. Sudah ngasih tahu kalau Turtle yang takut air ini bakal di Way of Dragon begitu saja dan bahkan di commit. Seorang Jawet dan seorang Keyboy yang biasanya dia melakukan inisiasi, tapi kali ini dia dikomit asal-asalan karena tahu support emblem yang dimiliki. Retribution sudah dapatkan oleh seorang Sans, tandanya tidak ada kontes Turtle. Turtle diamankan oleh Albert dengan tenang, nyaman, aman, damai, dan tentram maupun wawa. Yes, Calamity Reaper dan juga War X kali sudah diselesaikan oleh Drian bersama dengan Sans. Tapi dari Aruki Hoshi, dari draft mereka sendiri cukup sustain untuk menerima semua damage dengan adanya Psycho di sana. Belum lagi R7 yang bisa tiba-tiba memberikan Way of the Dragon. OG. Yes, benar banget, tapi Albert bakal coba ditumbangin dan sayang sekali gak bisa ditahan begitu saja. Seorang Clay dan juga Psycho gak bisa menyelamatkan seorang Albert di arah mid lane. R7 lagi-lagi berada di arah rumput, menunggu momentum, tidak ada Divine Judgment, menuju ke seorang Psycho. Dan bahkan di sini langsung ada flicker ke arah belakang, Keyboy menjadi pilihan dan berhasil dimakan begitu saja. Sasis kami mencoba melakukan shadow kill, tapi ternyata bang sini dituju dan sudah saja satu buat shadow kill berhasil ditahan, tapi tidak terlalu lama. Saat masih dikeluarkan, Polestar ke arah belakang, dia masih mencoba untuk kabur, mencoba untuk decoy, tapi dia bisa diberikan oleh seorang Sans terlalu sakit di arah bottom lane Thalia. Yes, nggak bisa kemana-mana. Hayabusanya seorang Sans benar-benar terfokus untuk mengincar ke arah Esmeralda. Dia harus hilang. Begitu pula dengan Hayabusa yang langsung bergerak cepat untuk nge-push di area bottom lane. Dia mencoba untuk mendorong wave-nya. Semua minionnya di-clear dan bahkan mungkin mencoba untuk mendapatkan satu lagi objektif di area bottom lane inner turret-nya. Sewe di sisi lain sudah di menit ke-6 dia sudah mendapatkan 2 combo item burst damage di sini Om Wawa. Yes, dan juga untuk Johan sendiri kalau kita lihat sini Keyboy dengan Warrior Boots dan juga adanya Dreadnought Armor diharapkan pasti akan bisa menahan physical damage yang dipegang oleh RRQ Hoshi juga. Dan lihat bagaimana permainan objektif dari Onyx Esports kembali. Mereka bisa mendapatkan turret yang kedua dari RRQ Hoshi tanpa balas. Lihat Albert ditarik, dilempar langsung aja dikebuki, tapi Keyboy kali ini bakal menjadi pengambulan dan warga langsung ditumbangin begitu saja. Albert masih bertahan, Boots menjadi pilihan, mencoba untuk melakukan gansing, tapi ternyata di sana nggak bisa ditahan lagi. Masih ada Psycho yang memberikan sustainability seperti kata Opung Wawa. Lihat Opung Wawa kali ini, Drian benar-benar ngekir seorang Albert. Albert itu cuma ada satu target lock di HP Drian, yaitu seorang Albert. Albert ditarik, Albert di ejector, Albert masih selamat dan bahkan immortality belum muncul. Dan tentunya kita bakal lihat players gold by Living Mandiri kali ini di mana Sans masih berada di top klasemen untuk farming jungler yang memiliki habitat farming sendiri, yang memiliki satu buah tingkah laku yang nggak ngerti gimana caranya semua jungle bisa dimakan sama seorang Sans ini, Opung Wawa. Ya, Sans dia sangat menjaga diri banget ya di bagian belakang, bahkan sudah mendapatkan 4 poin assist dibandingkan dengan killnya sendiri yang memang cewek yang tampil sangat agresif dengan Lunox dia juga. Dan bahkan Sans harus berhati-hati kalau mau melakukan clearing terhadap wave minion, karena kalau kita lihat sekali saja dia ada miss movement itu bakal langsung ke punish juga. Jadi ini masih ngeriset juga untuk Onyx dan RRQ Hoshi. Balik lagi Onyx Esports secara objektif mereka terlihat sangat kuat sekali dan mereka fokus untuk mendapatkan semua objektif. Terlihat semisal mereka akan kalah di satu team fight, mereka akan memilih untuk mendapatkan turret saja dibandingkan dengan mereka meneruskan team fight yang bakal terjadi. OG. Yes, Antiquera sudah diamankan oleh seorang Keyboy. Dia tahu dia di pick off berkali-kali, tandanya seorang R7 nggak peduli Keyboy ini tanker kah, Keyboy atau support kah, pokoknya ada di frontliner bakal dimakan. Albert ada konsel dilakukan menuju ke arah belakang, dilempar begitu saja langsung tadi langsung keluar. Wah, dapetin satu. Sans sudah belum dikeluarkan tapi sudah hilang. Beatrix dan juga bakal diamankan langsung Well menuju ke arah Sans butuh begitu saja. Cewek menjadi pilihan, flicker digunakan. Satu yang terakhir, R7 gak mampu menggapai seorang cewek dan bahkan Rian bakal dibakar menjadi burung goreng. R7 pun masih bertahan, diselamatkan oleh seorang Albert sang bayi alien. Kali ini masih untung di sana ada Immortal. Kalau tidak dari RRQ Hoshi ini bakal terwipe out Thalia.
Yes, ini dari RRQ Hoshi masih bisa bertahan. Begitu pula dengan adanya Snack Time, vote momen game favorit kalian di Snack Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Jadi tunggu apa lagi yang mau skin gratis? Langsung aja download Snack Video dan juga vote momen game favorit kalian. Dan kita back to the game. Sudah ada Suns yang berusaha untuk mendapatkan orange buff-nya terlebih dahulu karena sebentar lagi Lord akan hadir, akan mencoba untuk dikontes dari kedua belah tim karena sudah ada Psycho dan juga Clay yang nampaknya memantau di area Lord. Begitu pula dengan ada satu buah Hori Kristal yang kali ini berhasil dikantongi oleh CW, bakal lebih berani lagi untuk nge-poke damage ke arah teman-teman dari RRQ Hoshi Ranger Mas. Yes, betul sekali. Dan bahkan Purple masih coba dijaga oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Lihat itemnya bakal dibawakan oleh Omawa. Silakan Omawa. Oke, dan untuk itemnya sendiri sekarang Clock of Destiny dan juga Lightning. Holy Crystal dari Lunox. Jadi ini damage dari Onyx sebenarnya udah besar banget. Tinggal jangan sampai ke pick off dengan adanya R7 yang bisa tiba-tiba mengejutkan dengan way of dari dia yang berulang kali tercipta juga. Jadi untuk keduanya ini skenario berjalan dengan mulus di early-nya, tinggal mereka memaksimalkan nanti di late game-nya seperti apa. Tapi lihat dari boots-nya. Ini luar biasa banget zoning yang datang dari pemain Onyx. Yes, berbahaya tapi ternyata killing spree didapatkan. SF harus ditumbangin di arah top lane. Para pemain dari tim RRQ seperti harus mundur karena lihat di pasar kembali Starboard. Jawet hilang di telan bumi. Dan bahkan Albert masih coba untuk bertahan. Saat masih mau lebih. Albert Koceru nyangkut ke arah belakang. Putus is coming last insanity. Moga harus di pop up daripada Albert terpick off. Karena itu satu-satunya jalan keluar dari jurang kematian Onyx Esports, Talia. Yes, untungnya masih ada satu item atau satu skill defensif datang dari sebuah Albert yang mana dia pop up dari Last Insanity-nya, dia masih selamat. Tapi apakah kali ini RRQ berhasil untuk mendapatkan Lordnya karena langsung ditarik aja. Albert gak bisa selamat, seorang Albert junglernya sudah hilang tumbang kali ini. Sementara itu double kill berhasil dikantongi oleh Lunox, mengincar lagi, land lagi ke arah seorang Beatrix dan bahkan kali ini Beatrixnya tumbang, Lunoxnya juga disatu, dipanis begitu saja. Bus menjadi lini terdepan, puter-puter terus dengan ada Cyclone Sweep dan Keyboy langsung membantu pergerakan seorang Belmont dengan cantik. Dan Onyx Esports, akankah mereka berhasil mengamankan Lordnya mengingat mereka menang dari segi member atau jumlah di sini Ranger Mas? Iya, sini kalau misalnya dari tim RRQ Hoshi nggak mau Onyx untuk melakukan Lord, Bangsin bisa merelakan diri mereka, tapi sepertinya tidak. Bangsin memiliki arah belakang, double kill didapatkan. What happened? Terlalu ragu dari pemain dari tim RRQ Hoshi untuk mengganggu pergerakan Onyx Esports, dan bahkan Onyx Esports mendapatkan Lord dengan cukup mudah. Adanya lethal counter berhasil membuat tim Onyx mendapatkan Lord yang pertama. Meanwhile, kita melihat kalau tadi tidak adanya keraguan antara RRQ Hoshi, R7 dan juga Bangsin harusnya bisa masuk secara bersamaan, harusnya bisa langsung nge-dive ke arah sana. At least walaupun mereka mati berdua seperti sekarang, mereka membuat para pemain dari tim Onyx Esports sekaratul maut dan tidak bisa melakukan Lord lagi, Talia. Yes, dan ini Lordnya kali ini berhasil diambil oleh Onyx Esports. Sudah mendapatkan Lord dan juga 2 poin pick off tambahan ke arah RRQ Hoshi. Memantapkan Onyx Esports untuk langsung memberikan gempuran kali ini karena Lord sudah langsung bergerak ke arah inhibitor turret di area top lane. CW di arah mid lane bersama dengan Sas mencoba untuk mendapatkan objektif lagi. Mereka komit tampaknya untuk mendapatkan Thanos, dan yes, ini dia satu demi satu turret berhasil dirontokkan. Bahkan Lordnya mencoba untuk dikawal oleh seorang Boots di area atas Ranger Mas. Yes, betul sekali Talia. Bahkan kali ini Clay-nya bakal coba untuk nge-defense depan sana. Albert bakal berada di frontliner. Kenapa? Karena Albert punya immortality. Masih ada Psycho juga. Falling Starmoon yang bukan Falling Monster belum dipop up oleh seorang Bangsin untuk melakukan clear minion di arah mid lane. Dan bahkan di arah bottom lane, R7 masih menahan, nunggu minionnya mendatangi dia dulu, mendatangi supaya di-clear dengan cukup cepat. Dan aku bisa bilang, kalau dari posisi Onyx Esports, mereka benar-benar sangat kuat dari tim fight ya. Kita lihat sedikit saja, ada seorang cewek, ada Keyboy, dan bakal Drian dilempar begitu saja ke arah belakang. Dan Keyboy selalu refleks untuk melakukan cover terhadap para pemain. Tapi dua mereka berbicara seorang Keyboy, teman-teman terlalu jauh karena pertukaran. Tapi kami, Sasuke punya power bomb. Apa yang dilakukan Keyboy? What are you doing right there? Itu bukan hal yang bagus, itu hal bukan yang baik untuk tim Onyx Esports. Karena lihat walaupun terpikau satu, belum ada push, ini bisa dipaksa tim fight. Dan kalau dipaksa tim fight, Suns bakal kelimpungan, Talia. Yes, ini mereka sudah kehilangan Keyboy, Sansai bakal kelimpungan. Tapi RRQ Hoshi nampaknya mereka ingin membalaskan dendamnya, ingin kembali untuk merontokkan semua turret yang dimiliki oleh Onyx. Bus menjadi lini terdepan berusaha untuk bertahan, tapi di sisi lain Kaja menjadi target yang sangat amat optimal. Sansai butuh mereka sudah kehilangan 2 orang bahkan.
banget, rame-rame komit di area mid lane. Bahkan kali ini mencoba untuk dipaksakan aja di area bottom lane untuk mendapatkan satu lagi poin objektif, Ranger Mas. Yes, bener banget di arah bottom lane Bang Sin versus R7. Kali ini berhasil mendapatkan satu buah turret. Lihat di mid lane sana, bakal coba dipaksa begitu saja mendapatkan satu buah turret. Dan bahkan kali ini lihat para pemain dari tim Onyx Esports, mereka bahkan kehilangan turret yang banyak. 3 turret dapat oleh tim RRQ Hoshi yang tadinya bahkan 4 kali ini. 4 turret dimakan secara langsung, hanya berbeda 2 dengan tim Onyx Esports Thalia. Yes, dan kali ini perlahan-lahan namun pasti RRQ Hoshi mencoba untuk kembali ke permainan, tapi ternyata Chow terculik di area top lane. Sekarang 4 lawan 5, RRQ harus mundur. Mereka mundur rame-rame dengan kompak, mengetahui sudah tidak ada R7, sudah tidak ada lini terdepan, sudah tidak ada Duel of Dragon. Ini nggak bagus banget kalau mereka ingin memanfaatkan dari Onyx untuk menjadikan team fight di sini, Ranger Mas. Oke, bener banget. Dan bahkan kita lihat Psycho bakal ditumain begitu saja. Belum ada spray down, masih coba untuk menahan, bubble dikeluarkan. Dan lihat flicker ke arah belakang, blunder kembali dilakukan RRQ Hoshi. 3 hilang, masih Sanity mau nggak mau di pop up untuk kabur dari seorang Albert. Dan kalau seperti ini caranya, lagi-lagi tersisa 2 player dari tim RRQ Hoshi yang akan mencoba untuk melakukan rush terhadap satu buah Babalord. Bakal di dive in, bakal ditabrak, bakal diejam-ejam. Tapi apakah mereka mau atau tidak, itu pilihan terakhir. Dan sepertinya terlambat Thalia. Tidak ada waktu sedikit pun. Lordnya hanya sekejap mata, sekejap membalikan tangan, dan sekejap dia meninggalkan kita di saat lagi sayang-sayangnya ternyata Thalia. Yes, ini Lordnya dengan mudah bahkan dia langsung diamankan oleh Onyx Esports, dilepaskan begitu saja dari RRQ Hoshi. Tidak ingin melakukan kontes, nampaknya mereka bakal fokus untuk mempertahankan high ground defense-nya saja. Karena kali ini Lord akan langsung bergerak ke arah inhibitor turret di area botlane. Apakah botlane dari RRQ Hoshi kali ini berhasil dirontokkan? Mengingat sebentar lagi akan ada super minion kalau misalnya berhasil didapatkan. Dan ini dia, masuki menit ke-16 Om Wawa itemnya. Yes, dari item juga ini masing-masing tim berbuat kesalahan juga. Tapi sekarang ya, kalau kita bicara soal masuk ke late game, siapa yang paling sedikit untuk berbuat kesalahan juga untuk real time win-nya dipegang oleh Onyx dengan 67% berbanding 33%. Apakah RRQ Hoshi akan bisa menahan serangan dari Lord? Yang kedua, gue rasa untuk segi high ground defense-nya, mereka masih memegang hal tersebut. Mereka masih punya export, mereka masih punya Batrix juga. Tinggal jangan sampai keculik 1 demi 1. Demikian juga dengan Onyx sendiri sih, Oji. Yes, benar banget. Tapi kali ini lihat turret berhasil diamankan. Para pemain dari tim RRQ Hoshi sudah kehilangan 1 turret. Dan kali ini para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka coba untuk mempertahankan diri mereka di posisi yang terdepan. Albert terlalu dive in. Drian masih punya tarik. Jangan sampai melakukan satu buah kesalahan karena mereka udah gak punya inhibitor turret jarak mid lane. Mereka bisa dipaksa untuk melakukan one strike push. Thalia. Yes, apakah akan dipaksakan ngajak karena dari R7 sendiri mereka juga sudah mempunyai satu buah Tana Shield. Dan ini di R7 nampaknya terjadi ganking, langsung ditarik aja dengan satu buah Divine Judgment. Divine sangat cukup mudah di sisi depan, sedangkan dari yang lain si Cole bahkan menjadi sasaran selanjutnya. Psycho ternyata masih bisa kembali ke arah belakang, begitu pula dengan Sans yang cukup sekarat. Dia harus mundur, harus lebih berhati-hati lagi, harus sabar. Begitu pula dengan Clay yang nampaknya langsung di eject raja Sin. Kali ini menjadi samsak, hilang sudah Sin di lini depan. Begitu pula dengan Clay, double kill. Dan begitu pula Immortal yang pecah datang dari sisi Albert gak bisa kemanapun. Kiragamore udah pecah, bakal di dive in aja. Boots-nya masih mencoba untuk memaksakan, tapi ternyata Albert masih bisa kembali ke area base-nya Ranger Mas. Yes, bakal coba dipaksa Albert jadi pilihan Circle terkeluarkan lain. Sanity 2 ruang. Wow, dan ini